Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman wa 'amala. Rabbana zidna 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutakabbalan wa lisanan dzakiran wa qalban khashi'an. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ikhwani fi din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Teman-teman sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada siang hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memudahkan kepada kita untuk melanjutkan kembali insyaallah pembahasan kita terkait dengan kitab Risalatun fil Waqfi ala Kalla wa Bala wa Ba'dul Kalimati fil Qur'anil Azim karya Syekh Dr. Ali bin Muhammad Taufiq An-Nahas hafizahullah ta'ala. Dan alhamdulillah ini adalah sesi yang kelima. Kita lanjutkan pada pembahasan waqaf sebelum dua huruf syarat yaitu law dan in. Di halaman 60 silahkan dibuka. Berkata An-Nazim hafizahullah ta'ala, wa min qabli law aw in idza tamma qif bihi fa hadfu jawab asy-syarti ba'dahuma yajri. Jadi beliau mengatakan wa min qabli law, dan sebelum kata law, aw in atau in, idza tamma, jika telah sempurna maknanya, qif bihi, maka berhentilah padanya. Jadi kalau ada kalimat yang sudah sempurna maknanya sebelum kata law maupun in, maka berhentilah padanya. Jadi sebelum law atau in tersebut. Jadi bukan di law atau di in ya, tapi sebelum law atau in tersebut. Fa hadfu jawab syarti, maka jawab syarat daripada law dan juga in ini ba'dahuma, yang ada setelah law maupun innya, yajri. Jadi dihadzf. Fa hadfu jawab syarti, itu dihapus jawab syarat dari law maupun in ini yang ada setelahnya. Baik, kita akan jelaskan nanti. Jadi intinya mudah insyaallah, kaidahnya sangat mudah. Kalau ada suatu kalimat yang sudah sempurna maknanya sebelum law maupun in, maka kita wakaf padanya. Contoh misalkan, wala ajrul akhirati akbar, dan sungguh pahala di akhirat itu lebih besar. Ini sudah sempurna maknanya ini. Lau kanu ya'lamun, seandainya mereka mengetahui, ini kan sebenarnya masih gantung kan. Seandainya mereka mengetahui, kenapa? Baik, jadi seandainya mereka mengetahui, ini ada jawab syaratnya harusnya. Kenapa? Jawab syaratnya ini mahdzuf, dibuang. Dan ini sudah masyhur, orang sudah tahu. Seandainya mereka mengetahui, niscaya mereka akan mengejar pahala akhirat, begitu. Mafhum ya? Jadi ini jawab syaratnya mahdzuf. Atau misalkan kemarin, dzalikum khairul lakum, hal yang demikian itu lebih baik untuk kalian. Ini sudah sempurna maknanya. Kalimat tersebut sudah sempurna. In kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui bahwasanya hal tersebut baik untuk kalian, lebih baik untuk kalian, kalian akan apa? Bersegera untuk sholat Jumat dan juga meninggalkan perniagaan. Jadi jawab syaratnya itu mahdzuf, dan itu sudah bisa difahami dari konteksnya. Ini sebelumnya bahas ini nih. Kemudian maknanya sudah sempurna. Kemudian tiba-tiba ada jika begini, maka titik-titiknya ini sudah bisa difahami dari konteks sebelumnya. Mafhum insyaallah? Ini namanya jawab syaratnya mahdzuf. Fa hadfu jawab syarti ba'dahuma yajri. Berlaku yajri itu berlaku atau berlaku kaidah ini. Baik, kita lihat di sini penjelasan. Ciri khas gaya bahasa pada syarat adalah dengan adanya suatu alat yang mengikat dua kalimat. Jadi ciri khas daripada bahasa pada syarat. Jadi kalau ada syarat, jika begini maka begini, maka biasanya ada suatu alat yang mengikat antara dua kalimat. Baik, ada alat yang mengikat antara dua kalimat. Anggaplah seperti sebab dan musabab lah. Ya, sebab dan musabab misalkan. Sukses, ini adalah musababnya. Sebabnya adalah apa? Bersungguh-sungguh atau belajar. Jika kamu belajar, maka kamu sukses misalkan. Maka jika ini adalah alatnya. Jika ini apa? Alatnya. Dia mengikat antara kesuksesan dan juga belajar. Mafhum ini insyaallah. Jika kamu belajar, maka kamu sukses. Ini gayanya seperti itu. Jadi dia ada alat yang mengikat antara dua kalimat ini.
Jelas ya sampai sini ya. Kalimat pertama disebut kalimat syarat. Jadi yang pertama tadi, kamu belajar itu disebut sebagai kalimat syarat. Sedangkan kalimat yang kedua, ya, yaitu kamu sukses, itu disebut sebagai jawab syarat. Mafhum? Jadi kalimat pertama namanya kalimat syarat. Syaratnya kalau pengen sukses apa syaratnya? Belajar gitu. Sedangkan sukses itu adalah jawab daripada syarat tadi. Sedangkan jika itu adalah alat syarat. Mafhum ini insyaallah. Jadi ada 3 komponen di sini. Ada alat syarat yaitu jika. Kemudian ada kalimat syarat yaitu kamu belajar. Kemudian ada jawab syarat yaitu kamu sukses. Mafhum ini insyaallah. Gampang ya. Lanjut. Dan di antara alat-alat syarat adalah lau dan in. Di antara alat syarat adalah lau seandainya dan in jika. Lau itu seandainya. Sedangkan in itu artinya jika. Seandainya begini, maka begini. Jika begini, maka begini. Demikian ya. Kata lau berfungsi untuk menjelaskan bahwa terhalangnya jawab syarat. Ini agak mikir sedikit. Kata lau berfungsi untuk menjelaskan bahwa terhalangnya jawab syarat. Terhalangnya kalimat yang kedua. Adalah karena terhalangnya kalimat syarat. Karena tidak adanya kalimat yang pertama. Mafhum ya? Baik, kita ulangi. Jadi terhalangnya jawab syarat, yaitu kalimat yang kedua, ini terjadi karena terhalangnya kalimat syarat. Ini kalau lau. Jadi seandainya begini maka begini, atau seandainya tidak begini maka tidak akan begini. Seandainya saya tidak malas maka saya tentunya tidak akan gagal, misalkan. Mafhum ini? Jadi seandainya saya tidak malas, saya tidak akan gagal. Atau seandainya saya rajin, maka saya akan sukses, misalkan. Jadi kesuksesan ini akan terhalang kalau kita terhalang daripada rajin. Mafhum ini insyaallah ada gambaran. Jadi terhalangnya kesuksesan terjadi karena terhalangnya rajin. Terhalangnya gagal terjadi karena terhalangnya malas. Jadi bisa terjadi gagal karena malas gitu. Tidak jadi gagal karena tidak malas. Bisa sukses karena belajar. Tapi tidak sukses karena tidak belajar. Mafhum ya? Seperti itu, simpel. Kita ulangi lagi. Jadi kata lau berfungsi untuk menjelaskan bahwa terhalangnya jawab syarat, kalimat yang kedua adalah karena terhalangnya kalimat yang syarat. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Walau aradul khuruja la'addu lahu 'uddah." Lau seandainya aradul khuruja, mereka menginginkan untuk keluar berperang, la'addu lahu 'uddah, tentunya mereka akan bersiap-siap. Ya. Seandainya mereka pengen keluar, tentunya mereka siap-siap. Kalau emang benar niat pengen keluar perang, harusnya mereka siap-siap. Buktinya mereka nggak siap-siap, berarti emang nggak pengen keluar, gitu. Jadi terhalangnya siap-siap ini, kenapa antum nggak siap-siap? Ini kan terhalangnya siap-siap ya, karena emang nggak niat mau perang. Kenapa antum siap-siap? Karena pengen perang. Mafhum ya? Lau aradul khuruja la'addu lahu 'uddah. Seandainya orang-orang munafikin itu mereka emang benar pengen keluar berperang, tentu mereka harusnya mempersiapkan segala macamnya. Demikian, ini contohnya. Kata lau ini tidaklah menjazmkan kata kerja setelahnya. Nah, perlu difahami bahwasanya adawatus syarat itu terbagi menjadi 2. Ada yang jazimah, ada yang ghairul jazimah. Ada yang menjazmkan fiil, nanti yang dijazmkan 2 fiil. Ya, jazm ya tanda utamanya sukun misalkan, atau hadfun nun misalkan. Ya. Jadi 2 fiilnya itu dijazmkan. Contoh, in tansurullaha yansurkum. Contoh daripada adatus syarat yang jazimah adalah in. In tansurullah. Asalnya kan tansurunallah, ada nunnya kan? Hadfun nun, dia jadi majzum, jadi jazm. Maka in menjazmkan tansuruna jadi tansuru, jadi hadfun nun, dibuang nunnya. In tansurullaha yansurkum, asalnya yansurukum. Asalnya yansuru marfu', tapi karena dia dijazmkan oleh in maka menjadi yansurkum. Jelas ya? Ini di antara ada tuh syarat yang jazimah, yaitu in. Kalau yang ghairul jazimah termasuknya lau ini. Contoh, walau yu'akhidullahu an-nasa bi dhulmihim ma taraka 'alaiha min dabah. Atau contohnya di sini lagi. Ya, walau yu'akhidullah. Kita lihat di sini. Apakah walau yu'akhid, apakah sukun atau walau yu'akhidu? Tetap walau yu'akhidu. Berarti dia tidak menjazimkan
fi'il. Jadi ini menjazmkan dua fi'il, sedangkan law tidak menjazmkan fi'il setelahnya. Jelas ini? Ini bedanya in dan law. Kalau secara rinci ada banyak ya. Ada tuh syarat yang jazimah ada banyak. Contohnya misalkan in tansurullaha yansurkum. Kemudian man misalkan, man yazra' yahsud misalkan. Atau ma tazra'hu al-yawma tahsuduhu. Asalnya tazra'uhu dan tahsuduhu menjadi ma tazra'hu al-yawma tahsuduhu. Kemudian mahma contohnya. Mahma tuhawil ikhfa'a tiba'ika tadhhar. Mahma bagaimanapun tuhawil ikhfa'a tiba'ika engkau berusaha untuk menutupi tabiat aslimu, tadhhar niscaya akan terkuak juga, akan nampak juga. Contoh lagi, aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Aynama takunu, asalnya takununa menjadi takunu hadfun nun, ya'ti menjadi ya'ti hadfu al-ya. Jelas ya? Contoh lagi misalkan mata, kemudian kaifama, kemudian ada ayyamma tad'u falahul asmaul husna dan sebagainya. Ini contoh daripada adatus syart yang jazimah. Kemudian ada yang ghairul jazimah. Yang ghairul jazimah contohnya adalah law tadi. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Walau yu'akhidullahu an-nasa bidzulmihim ma taraka 'alaiha min dabbah." Antum lihat di situ walau yu'akhidhu bukan walau yu'akhid. Itu menunjukkan bahwasanya law tidak menjazmkan fi'il. Kemudian ada idza. Jika atau apabila idza itu juga tidak menjazmkan fi'il. Wa idza yutla 'alaihim qalu amanna. Jadi bukan dijazmkan tapi tetap marfu'. Kemudian ada laula wa laula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Kemudian ada amma alladhina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Jadi fa ini kemudian ada jawab syarat ya daripada amma tadi. Atau walamma balagha ashuddahu wastawa atainahu hukman wa ilma. Kemudian kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Ini tadi yang kita sebutkan terakhir adalah yang ada adawatu syarat yang ghairul jazimah. Jelas ya? Kita kembali pada intinya. Intinya untuk yang dibahas pada buku ini adalah yang in dan law. In itu adalah adatus syarat yang jazimah, sedangkan law adalah adatus syarat yang ghairul jazimah. Itu bedanya antara in dan law. Baik, kita lanjutkan. Jadi sekali lagi kita ulangi bahwa kata law berfungsi untuk menjelaskan bahwa terhalangnya jawab syarat adalah karena terhalangnya kalimat syarat. Seperti firman Allah Ta'ala, walau aladul khurujala a'adu lahu 'uddah. Kata law ini tidaklah menjazmkan kata kerja setelahnya. Dan hal tersebut terlihat jelas pada firman Allah Ta'ala, walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha min dabah. Antum lihat di sini fi'il mudhari'nya tetap marfu', yu'akhidhu, bukan yu'akhidh. Kalau ketemu dengan sukun jadi yu'akhidhi. Jadi tetap dia marfu' bukan majzum. Sedangkan in maka ia termasuk dari kata yang menjazmkan dua kata kerja. Dia menjazmkan dua fi'il. Seperti pada firman Allah Ta'ala di dalam surah At-Taghabun ayat 17. In tuqridullaha qardan hasanan yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum. Antum lihat di situ. Asalnya tuqriduna, kemudian dihapus nunnya menjadi tuqridu. Asalnya yudha'ifuhu menjadi yudha'ifhu. Wa yaghfiru menjadi wa yaghfir. Ini menunjukkan bahwasanya in menjazmkan dua fi'il, menjazmkan dua kata kerja. Itu bedanya antara law dan in. Kalau law tidak menjazmkan fi'il. Kalau in menjazmkan dua fi'il. Jelas sampai sini? Jika engkau telah mengetahui hal ini, maka ketahuilah bahwa menghilangkan jawab syarat itu diperbolehkan. Karena hal tersebut sudah umum diketahui atau nampak jelas menunjukkan suatu kalimat yang ada setelah atau sebelumnya. Baik, kalau antum tahu tentang law dan in ini, maka ingat kaidah berikutnya bahwa menghapus jawab syarat itu diperbolehkan karena antum sudah bisa memahami dari konteks sebelum maupun setelahnya. Sekali lagi, jawab syarat itu boleh dihilangkan karena antum bisa faham dari konteks sebelumnya. Mafhum ya? Sebagaimana dalam hadis luqatah, barang temuan. Nabi SAW bersabda, "Fa in jaa'a sahibuha." Maka jika datang pemiliknya, perhatikan. Ini kan belum lengkap ini. Jika datang pemiliknya, kenapa kalau datang? Ya enggak? Kok tiba-tiba wa illa, dan jika tidak istamti' biha, maka engkau bisa memanfaatkannya, bisa mempergunakannya. Ini kan sebenarnya ada
dua premis. Ya, jika pemiliknya datang, maka kembalikan ke pemiliknya. Tapi kembalikan ke pemiliknya ini dibuang. Ini jawab syarat yang pertama dibuang. Paham ya? Jadi yang pertama premisnya adalah jika datang pemilik barang temuan tersebut, yang jatuh tersebut, maka kembalikan kepadanya. Maka kembalikan kepadanya ini namanya apa? Jawab syarat. Jawab syaratnya mahdhuf di sini. Kemudian ada yang lain, wa illa, dan jika tidak maksudnya tidak apa? Tidak datang gitu ya. Jadi dan jika tidak datang itu dihapus juga di sini. Cuman wa illa saja, wa illa istamti' biha. Ini jawab syaratnya ditampakkan tapi kalimat syaratnya dihilangkan. Ini kalimat syaratnya ditampakkan tapi jawab syaratnya dihilangkan. Tapi itu antum bisa paham gitu. Mafhum ya? Fa in jaa sahibuha wa illa istamti' biha. Jika pemiliknya datang, maka kembalikan kepadanya. Jika tidak datang, maka engkau berhak untuk memanfaatkannya. Demikian. Maknanya adalah jika datang pemiliknya, namun jika tidak maka nikmatilah. Ini kan kayak belum sempurna, maka jawab syaratnya dihilangkan. Kalimat secara utuhnya diperkirakan seperti ini. Fa in jaa sahibul luqatati fa'addiha ilaih. Maka jika datang pemilik barang temuan tersebut, kembalikanlah barang temuan tersebut kepadanya, berikanlah kepadanya. Jawab syarat yang pertama dihilangkan. Kemudian kalimat syarat yang kedua dan huruf fa yang merupakan jawab syarat dari yang kedua tersebut pun juga dihilangkan. Baik, langsung wa illa istamti' bihi. Mana fastamti', mana fa-nya enggak ada. Dan juga kalimat syaratnya wa illa yaji, dan jika tidak datang, nah itu juga dihilangkan. Wa illam yaji, fa-nya juga dihilangkan. Tapi antum sudah paham itu. Sehingga kalimat utuhnya diperkirakan seperti ini. Wa illa yaji fastamti' biha. Maknanya adalah dan jika ia tidak datang maka pergunakanlah. Dan di dalam riwayat yang lain, fa in jaa sahibuha wa illa fasya'nuka biha. Maknanya jika pemiliknya datang maka berikanlah kepadanya, namun jika tidak datang maka perkaranya diserahkan kepada penemu barang tersebut. Apakah hendak ia jaga atau dipergunakan? Ya tentunya ini kalau di dalam fikih ada pembahasan sendiri ya. Bagaimana ketika kita menemukan barang yang jatuh, ya disebut dengan luqatah, itu ada prosedurnya ya. Tidak langsung dipergunakan gitu, namun langsung dipakai enggak. Ya harus diumumkan dulu, bahkan sebagian sampai 1 tahun belum ada yang ngaku, kemudian 1 tahun berikutnya sampai 3 tahun baru kemudian antum hafalkan ini mungkin dari tutupnya dan sebagainya, baru kemudian antum bisa pergunakan. Wallahu a'lam bishawab. Tapi itu pembahasan fikih. Lanjut. Jadi intinya bahwa kasus dihilangkannya jawab syarat itu sudah masyhur. Antum sudah bisa paham dari konteksnya. Dan itu ada pada hadis Nabi tersebut. Disebutkan pula bahwa jawab syarat terdapat pada syair Arab. Disebutkan pula bahwa jawab syarat terdapat pada syair Arab. Di antaranya perkataan penyair As-Samaw'al bin Adiyah. As-Samaw'al bin Adiyah. Apa yang di kitab antum itu? Hah? Tulisannya apa? Samaw'al. Yang betul ya? Yang di teman-teman yang ada di rumah yang betul Samaw'al. Barangkali ada yang cetakan sebelumnya mungkin. Samaw'al bin Adiyah. Beliau mengatakan, ini seorang penyair, Sali in jahaltin nasa anni wa anhumu falaysa sawa'an alimun wa jahulu. Sali, ini kepada seorang perempuan ya. Engkau perempuan, bertanyalah in jahaltin nasa, jika engkau jahil terhadap manusia. Kalau enggak tahu itu tanya. Ani wa anhumu, baik itu tentangku atau tentang mereka. Kalau kamu enggak tahu tentangku dan tentang mereka, tanya dong gitu. Falaisa sawa'an alimun wa jahulu, maka tidak sama antara orang yang alim yang tahu dan juga tidak tahu. Jawab in dihilangkan menunjukkan padanya apa yang ada sebelumnya. Sehingga kalimat secara utuhnya diperkirakan seperti ini. In jahalti fasadi, jika engkau tidak tahu maka tanyalah. Maknanya jika engkau tidak tahu maka bertanyalah. Itu kurang sepertinya. Bertanyalah. Begitu pula perkataan penyair yang lainnya. Fa kaifa idza mararta bidari qaumin wa jiranin lana kanu kiramin. Bait di atas adalah milik Al-Farazdaq, seorang penyair. Antum lihat di situ jawab syaratnya dihilangkan yang menunjukkan apa yang ada sebelumnya. Ya, fa kaifa idza mararta bidari qaumin wa jiranin lana kanu kiramin. Sehingga kalimat secara utuhnya diperkirakan seperti ini. Perhatikan, idza mararta bidari qaumin fa kaifa sayakunu haluka. Ya, jika engkau melewati rumah suatu kaum, maka bagaimana yang akan terjadi dengan kondisimu?
Jadi fa kaifa idza mararta bidari qaumin wa jiranin lana kanu kiramin. Kiramin di sini adalah sifat daripada jiran ya. Wa jiranin kiramin. Jadi kalau engkau melewati ya suatu kampung atau rumah dari suatu kaum, kan masih apa yang akan terjadi gitu kan? Sedangkan orang-orang tersebut adalah orang-orang yang baik, memuliakan, maka apa yang akan terjadi gitu. Maka fa kaifa sayakunu haluka, ini dihilangkan. Fa kaifa sayakunu halukanya dihilangkan. Maknanya jika engkau melewati rumah suatu kaum, maka bagaimana jadinya keadaanmu. Kanu adalah kata tambahan, sedangkan kiramin adalah sifat dari jiran atau tetangga. Dari penjelasan ini, engkau pun melihat bahwa jawab syarat dihilangkan jika kalimatnya telah jelas menunjukkan hal tersebut. Nah, ada syaratnya ini. Syarat daripada dihilangkannya jawab syarat adalah kalau memang kalimatnya sudah jelas. Jadi kalau kalimatnya sudah jelas, ada yang mendahulunya sehingga kalimatnya sudah jelas dan atau ada qarina yang lainnya seperti tadi. Ya, seperti tadi. Misalkan in ja'a sahibuha wa illa istamti' biha. Setelahnya. Jadi sudah sangat jelas itu. Jika datang pemiliknya tidak jelaskan, ya kalau tidak udah nikmatin aja. Maksudnya kalau datang pemiliknya kasih gitu. Ya kalau nggak datang baru boleh dinikmati. Dan dari penjelasan ini engkau pun tahu. Ya, engkau pun melihat bahwa jawab syarat dihilangkan jika kalimatnya telah jelas menunjukkan hal tersebut. Dan karena Al-Qur'an turun dengan bahasa Arab, maka terkandung pula di dalamnya uslub atau gaya bahasa ini. Yaitu dihilangkannya jawab syarat karena konteksnya telah jelas. Jadi Al-Quran pun juga demikian. Mengikuti gaya bahasa sebagaimana yang telah disebutkan tadi. Jadi menghilangkan jawab syarat karena konteksnya telah jelas. Berikut ini contoh ayat yang datang bersama kata lau. Ada yang telah jelas seperti firman Allah Ta'ala di dalam surah Ar-Ra'd. Contohnya, walau anna Qur'anan suyirat bihil jibalu au quti'at bihil ardu au kullima bihil mauta. Walau, dan seandainya anna Qur'anan, ada suatu bacaan. Jadi Qur'anan di sini maksudnya bukan Al-Qur'an ya, tapi Qur'anan di sini suatu bacaan. Walau anna Qur'anan. Antum lihat di situ Qur'anan, dia kan apa? Qur'anan, walau anna Qur'anan, ini masih nakirah, ini masih umum nih. Walau anna Qur'anan, seandainya ada suatu bacaan yang dengan bacaan tersebut suyirat bihil jibalu, digoncangkannya gunung-gunung, au quti'at bihil ardu, terbelahnya bumi, au kullima bihil mauta, atau orang yang mati dapat berbicara, fahuwa Qur'an, maka tentu itu adalah Al-Qur'an. Ini kan jawab syaratnya dihilangkan tuh kan? Jadi seandainya ada suatu bacaan yang dengan bacaan tersebut bumi itu bisa bumi bisa terbelah, kemudian gunung bisa digoncangkan, kemudian orang mati bisa berbicara, maka tentu itu bacaannya adalah Al-Qur'an. Yakni sungguh niscaya itu adalah Al-Qur'an. Namun ada pula yang masih samar bagi mayoritas orang seperti ayat-ayat berikut ini. Baik, akan disebutkan. Yang pertama contohnya pada surah Al-Baqarah tentang kisah Harut dan Marut. Ini dua malaikat yang menjadi fitnah yang mengajarkan sihir di Babilonia. Di Babila Harut wa Marut. Ya, di ujung ayat Allah berfirman, "Walaqad alimu," dan sungguh mereka pun mengetahui, "laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq." Sungguh bagi orang yang membeli atau yang menggunakan sihir tersebut, malahu ay laisa lahu, tidak ada baginya fil akhirati, di akhirat kelak, min khalaq, keuntungan apapun itu. Khalaq maksudnya keuntungan. Jadi kalau antum belajar sihir itu enggak dapat untung apapun di akhirat, dan orang-orang sudah tahu itu, cuman karena tergiur, ini keren ini sihir nih gitu kan. Akhirnya tergiur dan akhirnya terjebak juga di dalam sihir. Wala bi'sa ma syarau bihi anfusahum, dan sungguh buruk perbuatan menjual diri mereka dengan sihir. Syarau artinya ba'u, menjual diri mereka dengan apa? Sihir. Bihi kembali kepada sihir. Lau kanu ya'lamun, seandainya mereka itu mengetahui. Taib. Kalimat wala bi'sa ma syarau bihi anfusahum itu sudah sempurna, maka berhenti di situ. Wala bi'sa ma syarau bihi anfusahum, dan sungguh buruklah perbuatan sihir di mana mereka itu menjual diri mereka sendiri untuk sihir tersebut. Mereka melemparkan diri mereka kepada azab karena dia mempelajari sihir. Ini sudah sempurna ini. Lau kanu ya'lamun, seandainya mereka mengetahui hal ini, niscaya mereka tidak akan belajar sihir gitu. Jadi kan sudah jelas kan? Jawab syaratnya mahdhuf. Lau kanu ya'lamun, seandainya mereka mengetahui bahwasanya sihir itu apa? Buruk, maka niscaya mereka tidak akan mempelajari sihir. Itu. Jadi bukan disambung ya. Bukan wala bi'sa ma syarahu bihi anfusahum law kanu ya'lamun.
dan sungguh buruklah perbuatan sihir di mana mereka menjual diri mereka sendiri dengan sihir tersebut seandainya mereka mengetahui. Ini kalau disambung jadi ambigu. Seolah-olah buruknya sihir itu bergantung pada pengetahuan mereka. Kalau mereka tahu bahwasanya sihir buruk, ya sihir jadi buruk. Kalau mereka tidak tahu bahwasanya sihir itu buruk, maka sihir tidak buruk. Ini seolah-olah. Jadi supaya nggak rancu, enggak kok bukan begitu, Mak. Ya udah kalau nggak supaya nggak rancu nih biar jelas nih, berhenti aja sekalian gitu. Nah, wala bi sama syarabihi anfusahum. Berhenti. Sudah jelas itu. Lau kanu ya'lamun, seandainya mereka mengetahui. Maka ini apa? Fa hadzfu jawabi syarti ba'dahuma yajri. Jelas ya? Baik. Adapun penjelasannya untuk bisa baca sendiri ini gampang ini insyaallah. Kita lanjut saja. Poin kedua. Pada Quran surat Al-Baqarah ayat 103. Allah berfirman, "Walau annahum amanu wattaqau lamasubatun min 'indillahi khair." Dan seandainya mereka itu beriman dan bertakwa, sungguh pahala dari sisi Allah itu lebih baik. Ini kalimat juga sudah sempurna nih. Kalau antum perhatikan di sini, ini juga sebenarnya ada apa? Ada adat syarat, ada kalimat syarat, ada apa? Jawab syarat pada kalimat ini. Tapi sudah sempurna tuh. Ini nggak ada yang dibuang, nggak ada jawab syarat yang dibuang kalau ini. Walau annahum amanu wattaqau lamasubatun min 'indillahi khair. Walau, ini namanya apa? Lau ini ada tuh syarat. Annahum amanu wattaqau, mereka beriman dan bertakwa. Ini namanya kalimat syarat. Kalau mereka beriman dan bertakwa, lamasubatun min 'indillahi khair, sungguh pahala dari Allah itu lebih baik. Maka ini disebut sebagai jawab asy-syarat. Lau kanu ya'lamun, seandainya mereka mengetahui bahwasanya pahala di sisi Allah itu baik, lebih baik, maka tentunya mereka akan beriman dan bertakwa. Mafhum ya? Ini jawab syaratnya mahdhuf. Sudah bisa diketahui dari konteksnya. Jadi seandainya mereka itu mengetahui bahwasanya pahala di sisi Allah itu lebih baik, niscaya mereka akan beriman dan bertakwa. Jelas ini insyaallah? Baik. Jadi seperti itu. Polanya sama. Pada tempat yang ketiga, surah At-Taubah ayat 81, Allah berfirman, "Farihal mukhallafuna bimaq'adihim khilafa Rasulillah wa karihu ay yujahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah wa qalu la tanfiru fil har." Farihal mukhallafuna, orang-orang yang ditinggalkan tidak berperang itu mereka senang. Mereka senang itu. Ya, mereka orang-orang munafikin yang tidak ikut berperang, ditinggalkan tidak berperang. Bimaq'adihim, duduk-duduk. Jadi senang mereka duduk-duduk di rumah khilafah Rasulullah sepeninggalnya Rasulullah SAW bersama para sahabatnya untuk berperang. Wa karihu, dan mereka tidak suka ayujahidu bi amwalihim wa anfusihim, untuk berjihad dengan harta mereka dan juga jiwa mereka. Fi sabilillah, di jalan Allah. Wa qalu, dan mereka mengatakan la tanfiru fil har. Kalian tidak perlu untuk berangkat perang fil har, dalam kondisi yang panas, terik matahari. Ya ngapain? Gitu berangkat berperang ngapain sih panas-panas gini, enaknya duduk-duduk di rumah pakai AC tiduran. Masya Allah, ini orang munafikin ini. Qul naru jahannam asyaddu harra, katakanlah wahai Nabi Muhammad bahwa neraka jahanam itu lebih panas lagi. Ya. Mari kita sudah sampaikan bahwa panas-panasnya api dunia itu masih 1/70-nya api akhirat. Neraka jahanam itu lebih panas lagi. Kalau sekarang kalian tidak mampu menahan panasnya dunia, maka ingatlah bahwasanya panasnya akhirat itu lebih panas lagi. Lau kanu yafqahun, seandainya mereka itu memahami, ini jawab syaratnya mahdzuf. Seandainya mereka memahami bahwasanya neraka itu lebih panas, niscaya mereka akan pergi berjihad. Mafhum ya? Ini konteksnya sudah bisa dipahami. Jelas ini? Lanjut. Poin yang keempat. Allah berfirman, "Walladzina hajaru fillahi min ba'di ma zulimu lanubawwi'annahum fid dunya hasanah." Dan orang-orang yang mereka berhijrah karena Allah Subhanahu wa taala, setelah mereka itu dizalimi, maka sungguh kami akan memberikan tempat baginya di dunia, tempat yang baik. Jadi akan tempatkan pada tempat yang baik di dunia. Ya, orang yang berhijrah karena Allah Subhanahu wa taala setelah dizalimi. Ini kaum muslimin, ya hijrahnya 2 kali. Pertama, mereka hijrah ke Habasyah, ya, Ethiopia sekarang. Dan secara khusus ini bercerita tentang ayat ini turun terkait dengan Suhaib Ar-Rumi, kemudian Bilal, kemudian Khabbab bin Al-Ard, dan juga Ammar bin Yasir. Walladzina hajaru fillahi min ba'di ma zulimu lanubawwi'annahum fid dunya hasanah. Maka sungguh kami akan memberikan tempat yang baik baginya di
dunia. Nah, mereka berhijrah meninggalkan hartanya, akhirnya ke tempat yang lebih aman, yaitu di Ethiopia. Tapi tidak lama kemudian ketika mereka balik lagi ke Mekah, ya kemudian berhijrah berikutnya ke tempat yang lebih baik, yaitu di Madinah. Ya, aman mereka di Madinah, disambut, dimuliakan oleh kaum Ansar. Wala ajrul akhirati akbar. Kalau di dunia saja sudah dimuliakan seperti itu, ditempatkan di tempat yang aman, Masya Allah orang-orang Ansar menyambut mereka. Bahkan sebagian kalau semuanya memiliki istri dari satu, kemudian dipisahkan, kemudian diberikan kepada sahabat Muhajirin yang mereka meninggalkan istrinya dan sebagainya. Harta-hartanya dibagi, Masya Allah. Ya kan? Walladzina tabawwa'ud dar wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim. Ini orang-orang Ansar, mereka suka ketika ada yang berhijrah kepada mereka. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Meskipun mereka butuh, mereka lebih memprioritaskan untuk saudaranya, kaum Muhajirin. Itsar namanya, sifat itsar kepada saudara semuslimnya. Baik, wala ajrul akhirati akbar. Kalau di dunia saja dapat kebaikan seperti itu, maka pahala di akhirat itu pasti lebih besar. Lam di situ litakid. Sungguh pahala di akhirat itu lebih besar. Lau kanu ya'lamun, seandainya mereka itu mengetahui bahwasanya pahala di akhirat itu lebih besar, kemudian juga pasti Allah akan berikan tempat yang baik di dunia, pasti mereka akan berhijrah. Karena Allah Subhanahu wa taala. Hijrahnya karena Allah Subhanahu wa taala. Jelas ini? Baik. Dan di sini juga disebutkan di paragraf pertama itu, ya menceritakan tentang Suhaib, Bilal, Khabbab dan Ammar. Ya, kemudian ada juga yang menyusul sekelompok yang lainnya ke Habasyah. Kemudian Allah menempatkan mereka di negeri tersebut. Kemudian setelah itu Allah tempatkan mereka di Madinah. Setelah dari Habasyah, ya hijrah Habasyah, kemudian balik ke Mekah, kemudian hijrah berikutnya ke Madinah. Dan Allah berikan kepada mereka rezeki dari ghanimah, harta rampasan perang. Maka inilah ganjaran di dunia, dan sungguh ganjaran di akhirat lebih besar. Baik. Adapun penjelasan setelahnya itu seperti biasa ya, pendapat para ulama begini-begini, tapi mereka menjelaskan bahwasanya kalimat sebelumnya telah sempurna. Poin kelima, surah Al-Qasas ayat 64. Allah berfirman, "Wa qila da'u syuraka'akum fada'awhum falam yastajibu lahum wa ra'awul 'adzab." Wa qila, dan dikatakan, "Ud'u syuraka'akum," serulah sekutu-sekutu kalian. Ya, yang sesembahan-sesembahan kalian, yang kalian sembah selain Allah, fada'auhum, maka orang tersebut pun, mereka pun menyeru sesembahan-sesembahannya. Falam yastajibu lahum, akan tetapi sesembahan-sesembahannya tidak mampu untuk menjawab seruan mereka. Wara'awul azab, sehingga orang-orang kafir tersebut mereka melihat azab, masuk ke neraka. Lau kanu ya'lam, lau annahum kanu yahtadun, seandainya mereka itu mendapatkan petunjuk. Seandainya mereka itu dahulunya mendapatkan petunjuk. Anda perhatikan di sini. Ya, lau annahum kanu yahtadun, seandainya dahulunya mereka itu mendapatkan petunjuk, maka mereka tidak akan diazab. Ya, seandainya mereka mendapatkan petunjuk, maka mereka tidak akan diazab. Itu ya, paham ya? Jadi jawab syaratnya mahdhuf. Lanjut, berikutnya. Poin ke-6 pada surah Al-Ankabut ayat 41. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Mathalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya'a kamathalil ankabut ittakhadhat baita." Permisalan orang-orang yang menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai pelindung-pelindung, permisalannya seperti laba-laba yang membuat rumah. Ittakhadhat baita, yang membuat rumah. Wa inna auhanal buyuti labaitul ankabut, dan sesungguhnya rumah yang paling lemah benar-benar adalah rumahnya laba-laba. Masya Allah. Ini menarik nih, kita nanti akan baca kalau ini. Jadi ini orang yang dia itu menjadikan selain Allah sebagai pelindung. Ya, kenapa kok antum menyembah selain Allah? Ya supaya dia bisa melindungi saya dari azab, supaya saya dapat manfaat, supaya saya terhindar daripada mudarat, ya kan? Maka Allah permisalkan mereka ini seperti laba-laba yang bikin rumah. Antum perhatikan, rumahnya laba-laba itu nggak seperti rumah gitu. Cuma jaring saja gitu. Bayangin, rumah itu kan harusnya dia melindungi penghuninya dari panas, ya, dari dingin dan sebagainya. Ini gimana disebut rumah? Ya, panas kepanasan, dingin kedinginan. Belum lagi yang terjadi adalah tidak ada rasa aman di situ.
Harusnya rumah itu mendatangkan rasa aman. Ya, orang tuanya melindungi anak-anaknya, bukan malah meneror anak-anaknya, bahkan membunuhnya. Berbeda dengan laba-laba. Kita akan baca di sini. Al-Ashmuni berkata di dalam Manarul Huda, jawab syarat lau dihilangkan. Perkiraannya adalah bahwa seandainya mereka mengetahui lemahnya patung-patung tersebut, sesembahan selain Allah, niscaya mereka tidak akan menyembahnya. Jadi kalau lau kanu ya'lamun, seandainya mereka mengetahui bahwasanya yang mereka sembah selain Allah itu lemah, niscaya mereka tidak akan apa? Menjadikannya sebagai pelindung. Mereka hanya menjadikan Allah sebagai pelindung saja. Begitu. Aku katakan bahwa Al-Ashmuni menjadikannya sebagai wakaf jaiz, yaitu yang diperbolehkan. Tapi tidak dijelaskan apakah tam, apakah kafi, apakah hasan. Yaitu berhenti pada la baitul ankabut wa inna awhanal buyuti la baitul ankabut. Dan sesungguhnya rumah yang paling lemah adalah sungguh lemah rumahnya laba-laba. Berarti di situ karena maknanya sudah sempurna. Lau kanu ya'lamun, seandainya mereka mengetahui, niscaya mereka tidak akan menjadikan sesembahan tersebut sebagai pelindung. Engkau pun juga melihat sempurnanya makna di sini disebabkan selesainya kalimat tersebut. Nah, antum bisa tahu ini sudah sempurna maknanya. Sehingga berhenti padanya termasuk dari wakaf tam. Ini wakaf tam nih, sudah sempurna. Yang maknanya sebagaimana yang disebutkan oleh mayoritas ahli tafsir, yaitu seandainya mereka mengetahui lemahnya sarang laba-laba dan bahwa siapa saja yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan, maka seperti orang yang menjadikan sarang laba-laba sebagai rumahnya. Sehingga seandainya mereka mengetahui hal tersebut, niscaya mereka tidak akan menjadikan sesembahan tersebut sebagai pelindung. Kalau mereka tahu bahwasanya rumah laba-laba itu lemah, tidak aman, berbahaya. Kemudian mereka juga tahu bahwasanya sesembahan mereka itu lemah, tidak bisa melindungi mereka, niscaya mereka tidak akan menjadikan sesembahan tersebut sebagai pelindung. Aku katakan bahwa sarang laba-laba dijadikan contoh untuk selemah-lemahnya rumah karena memang demikianlah kenyataannya. Kenapa Allah memberikan contoh bahwa selemah-lemahnya rumah itu ya rumah laba-laba? Kenapa itu? Rumah itu seharusnya menutupi penghuninya dari gangguan, sedangkan sarang laba-laba tidak menutupi penghuninya. Nah, antum kan harusnya tahu ya bahwa rumah itu kan sebagai aurat gitu ya. Kita tutup supaya orang tidak lihat gitu kan. Karena kalau kita di rumah beda saat kita di luar gitu kan. Antum kalau di rumah kan lebih santai, buka baju dan sebagainya. Ya, kalau pas ada orang kan malu antum tutupin. Gimana kalau rumah antum itu nggak ada temboknya gitu, kayak rumah laba-laba kelihatan. Maka ini bukan rumah gitu ya. Rumah itu harusnya menutupi penghuninya, juga memberikan rasa aman, juga menutupi dari panas, hujan, melindungi dari panas dan hujan. Tapi rumah itu seharusnya melindungi dari cuaca panas dan dingin, sedangkan sarang laba-laba tidak melindungi dari panas dan dingin. Ya ngeblong begitu. Ya kalau panas kepanasan, dingin kedinginan, hujan kehujanan. Rumah itu seharusnya kokoh menahan terpaan angin, sedangkan sarang laba-laba tidak kuat menahan terpaan angin, serta menjadikan penghuninya merasakan ketentraman dan keamanan. Jadi nggak bisa orang yang rumahnya seperti rumah laba-laba itu merasakan ketentraman dan ketenangan, nggak bisa. Aku pun pernah mendengar dari sebagian ilmuwan bahwa laba-laba betina setelah memintal sarangnya kemudian kawin dengan laba-laba jantan, maka si betina tersebut akan menyerang dan memakannya. Ya, ini kan ngeri, ini kanibal nih. Jadi setelah jantan dan betinanya itu berhubungan, setelah itu jantannya dihabisin, dia apa? Dimakan gitu, diteror gitu, masya Allah. Ya ini bagaimana mendatangkan ketenangan rumah seperti itu gitu. Maka si betina tersebut akan menyerang dan memakannya, masya Allah. Karena emang laba-laba betina itu lebih gede daripada laba-laba yang jantan. Nah, antum bisa lihat ya bahwa laba-laba yang memintal, yang bikin sarangnya itu lebih gede, itu yang betina itu. Daripada yang jantan itu lebih kecil ya. Kita lanjutkan. Kemudian saat ia berkembang biak, ya, ketika habis kawin kemudian akhirnya lahirin anak-anak, ya kan? Itu kan anak harusnya dijaga gitu ya. Maka induk laba-laba tersebut merasa lapar, maka ia akan memakan anaknya satu persatu, kecuali yang bisa kabur darinya. Ini anaknya sendiri dimakan gitu. Kalau dia lapar, anaknya dimakan gitu. Masya Allah. Jadi rumah seperti itu bagaimana bisa mendatangkan ketentraman? Itu selemah-lemahnya rumah. Maka itulah rumah yang tidak bisa menciptakan rasa aman bagi para penghuninya dan justru menjadi ancaman dengan hilangnya nyawa atau pengusiran. Demikian pula bagi siapa saja yang bersandar kepada selain Allah dan hatinya bergantung pada sesuatu yang mereka jadikan tandingan serta mencintai mereka seperti kecintaan yang seharusnya ditujukan kepada Allah, maka ia pasti akan terhina, terlantar serta tidak merasakan keamanan baik secara moral maupun material. Wallahu a'lam. Jelas ya? Baik. Ini kenapa Allah memisalkan orang yang menjadikan sesembahan selain Allah sebagai pelindung seperti orang yang bikin rumah laba-laba.
Ya, bukannya melindungi malah tidak akan terlindungi, tidak akan tenang, tentram, dan juga tidak bisa bertahan dari gangguan yang ada di sekitarnya. Dan juga ayat ini sebenarnya, Masya Allah, ini merupakan mukjizat dari Allah Subhanahu Wa Taala terkait dengan susunan bahasanya yang begitu indah. Ada seorang yang dia itu mencoba cari kesalahan kata di dalam Al-Quran gitu ya. Kemudian dia dapatlah kata ini. Baik, ketika dia lihat Al-Ankabut, ini kan maskulin ini, laki-laki ini. Ini bukan tak marbutah ini. Jadi bukan perempuan, bukan feminim. Tapi kok fiilnya ittakhazat. Loh, ini Al-Qur'annya salah ini, gitu ya. Anda perhatikan. Ittakhazat bukan ittakhadha. Kenapa kok ittakhazat? Bukan ittakhadha, berarti salah ini Al-Qur'annya ini. Akhirnya dia menyerang Al-Qur'an dari segi kesalahan bahasanya menurut dia. Ya, akhirnya terkuatlah fakta bahwasanya laba-laba yang membuat sarang adalah yang betina. Masya Allah, ini mujizat Allah Subhanahu Wa Taala. Dari zaman dahulu sudah ada isyarat sense terlebih dahulu. Ya, ada orang sekarang meneliti selama 20 tahun. Ya. Kemudian dia senang bahwasanya setelah mengetahui ternyata laba-laba yang bikin rumah itu yang betina. Dia senang seolah itu penemuan besar. Wah, kemudian datanglah orang Islam yang mengatakan, itu sudah ada di Al-Quran dari zaman dahulu itu. Ya, sebelum sense seperti sekarang, sama Al-Quran sudah diisyaratkan. Kama zalil ankabut ittakhadhat baita. Ini fiilnya, kata kerjanya kok perempuan ini. Padahal tadi pelakunya Al-Ankabut ini kan laki-laki gitu ya. Oh ternyata yang membuat sarang laba-laba itu yang betinanya. Masya Allah. Nah, jadi akhirnya orang tersebut pun ya 10 tahun ini di sini melakukan eksperimen selama 10 tahun sampai aku temukan fakta bahwa yang membuat sarang laba-laba adalah dari jenis betina. Maka salah seorang muslim pun berkata, hal ini telah dijelaskan oleh Al-Quran sejak ratusan tahun yang lalu. Ia pun membawakan bukti dengan firman Allah Ta'ala, ittakhadhat baita, huruf tak tersebut menunjukkan bahwa pelakunya perempuan atau betina. Maka ahli hewan tersebut pun masuk Islam dan ini termasuk dari mukjizat Al-Quran. Masya Allah. Jadi 10 tahunnya meneliti sesuatu yang sebenarnya sudah ada di Al-Quran. Gitu. Aku katakan bahwa yang termasuk dari mukjizatnya juga bahwa Allah menyebutkan setelahnya, Inna Allah ya'lamu ma yad'una min dunihi min syai' wa huwal azizul hakim wa tilkal amthalu nadribuha linnas wa ma ya'qiluha illa al-alimun. Masya Allah. Sesungguhnya Allah itu mengetahui apa yang mereka sembah selain daripada Allah min syai' apa saja. Allah tahu apa saja. Wa huwal azizul hakim dan Allah adalah zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Wa tilkal amthalu nadribuha linnas. Dan itulah permisalan-permisalan yang Allah buat untuk manusia wa ma ya'qiluha illal alimun dan tidaklah mampu untuk memahaminya melainkan orang-orang yang berilmu. Maka permisalan tentang laba-laba serta mukjizat yang terkandung di dalam ayat tersebut tidaklah didapat melainkan dengan memikirkan dan mengilmui. Allahu a'lam. Wa ma ya'qiluha illal alimun. Ya. Seperti permisalan tentang laba-laba tersebut dan juga mukjizat yang terkandung di dalamnya, maka tidaklah dapat didapat kecuali oleh orang-orang yang memikirkan dan mengilmuinya. Poin ketujuh. Ya, tentang lau. Kita habiskan tentang lau, baru nanti kita berhenti innya insyaallah pada zuhur insyaallah. Poin ketujuh pada surah Al-Ankabut ayat 64 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma hadhihi al-hayatud dunya illa lahu wa la'ib." Dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan hanya senda gurau dan juga permainan belaka. Lahwun artinya senda gurau, la'ib artinya permainan belaka. Ya, cuman panggung sandiwara kata orang ya. Wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawan dan sesungguhnya negeri akhirat benar-benar dialah kehidupan yang sebenarnya, kehidupan yang hakiki. Al-hayawan, al-hayah maksudnya kehidupan yang hakiki, yang sebenarnya. Lau kanu ya'lamun, seandainya mereka mengetahui. Apa maksudnya? Seandainya mereka mengetahui bahwasanya akhirat itulah kehidupan yang hakiki, niscaya mereka tidak memilih untuk mengejar dunia. Mereka akan memilih untuk mengejar akhirat. Baik, demikian. Dah penjelasan-penjelasan seperti itu antum bisa baca. Itulah sebagian contoh yang di dalamnya langsung di halaman 70 ya, paragraf 2 sebelum terakhir. Itulah sebagian contoh yang di dalamnya
jawab syaratnya dihilangkan sehingga berhenti pada sebelumnya termasuk daripada wakaf tam. Karena jika kata lau disambung dengan kalimat sebelumnya, niscaya akan menjadi jawab syaratnya. Jadi kalau semuanya antum sambung lau dengan kata sebelumnya tadi, contoh, wala ajrul akhirati akbaru law kanu ya'lamun, maka seolah-olah jawab syaratnya itu adalah wala ajrul akhirati akbar. Law kanu ya'lamun, ajrul akhirati akbar. Seandainya mereka mengetahui, maka pahala akhirat akan lebih besar. Kalau mereka nggak tahu, pahala akhirat tidak besar. Seolah-olah gitu jadinya, jadi ambigu. Baik. Dan perkaranya bukanlah demikian. Yang benar bukan seperti itu. Yang benar adalah berhenti dulu sebelum in maupun lau. Jika memang sudah sempurna maknanya, baru kemudian antum baca lau sendiri, in sendiri, dan jawab syaratnya mahdhuf. Maka analogikanlah, maka kiaskanlah hal tersebut pada ayat-ayat yang semisal di dalam Al-Quran. Baik. Cukup insyaAllah. Adapun huruf syarat in insyaAllah nanti kita akan bahas ba'da zuhur. Nah, ya untuk sesi ini kita cukupkan. Nanti pertanyaan habis kita tutup ini. Kita tutup. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.